Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan makalah mengenai Kerajaan Mataram kuno. Di samping saya ada Yoga Rizky dan saya Ida Putri Maharani. Kami di sini akan mengulas mengenai Kerajaan Mataram kuno. Sejarah berdirinya Kerajaan kuno. Kerajaan Mataram kuno. Sana adalah raja ketiga dari Kerajaan Galuh. Ia digulingkan oleh Purbasara tahun 716 Masehi. Ia melarikan diri ke Pakuan Raja Tarusbawa. Tarusbawa adalah raja pertama dari Sunda. Sana adalah sahabat dari Tarusbawa. Persahabatan itulah yang membuat Sanjaya sebagai menantunya. Sanjaya berniat membalas terhadap keluarga Purbasara. Hasratnya dilaksanakan setelah menjadi Raja Sunda. Akhirnya Sanjaya menjadi penguasa Kerajaan Sunda, Galuh, dan Kerajaan Kalingga. Struktur pemerintahan. Ketika Rakai Panangkaran dari Wangsa Sailendra berkuasa, gelar ratu dihapusnya dan diganti dengan gelar Sri Maharaja. Pemakaian gelar Sri Maharaja di Kerajaan Medang tetap dilestarikan oleh Rakai Pikatan meskipun Wangsa Sanjaya berkuasa kembali. Jabatan tertinggi di Medan selanjutnya ialah Rakyat Kanduruhan sebagai pelaksana pemerintah raja. Mungkin semacam Perdana Menteri pada zaman sekarang atau setara dengan Rakyat Mangpati pada zaman Majapahit. Silsilah Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama Sanjaya, kedua Rakai Panangkaran, ketiga Rakai Panunggalan, keempat Rakai Warak, kelima Rakai Garung, keenam Rakai Pikatan, ketujuh Rakai Kayuwangi, kedelapan Rakai Watu Malang, kesembilan Watu Kuro Diah Balitung, kesepuluh Empu Daksa, kesebelas Rakai Liang Diah Tulodong, kedua-belas Rakai Sumba Diah Wawa, ke-13 Empu Sindok, ke-13 Sri Lokapala, ke-15 Makuto Wangsa Wardono, ke-16 Dharma Wangsa Teguh. Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno yang dipimpin oleh Sanjaya. Kejayaan Mataram kuno sudah tampak sejak awal. Semua ini berkat jiwa kepemimpinan Sanjaya yang layak menjadi raja. Sanjaya adalah seorang raja yang sudah memahami isi dari kitab sucinya. Ia adalah seseorang penganut Hindu Shiva yang sangat kuat. Sanjaya merupakan raja yang bijak. Beliau ini bercermin pada sejarah Kerajaan Majapahit. Sanjaya menjembatani penduduk di Mataram kuno yang ingin memeluk agama lain. Waktu itu hanya ada dua agama besar yang memiliki banyak pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, yaitu agama Hindu dan Buddha. Yang kedua, Rakai Panangkaran. Sifat Rakai Panangkaran yang paling menonjol adalah pemberani. Ia telah melakukan banyak penaklukan terhadap raja-raja kecil di sekitar wilayah Mataram kuno. Rakai Panangkaran menggantikan Ratu Sanjaya sebagai penguasa Kerajaan Mataram kuno. Di masa pemerintahannya, kaum Hindu bertempat tinggal di Mataram kuno bagian utara. Sementara para pemeluk Buddha lebih nyaman menempati wilayah Jawa Tengah sebelah selatan. Politik Kerajaan Mataram kuno. Untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya, Kerajaan Mataram kuno menjalin kerjasama dengan kerajaan lain seperti Kerajaan Sriwijaya, Siam, dan India. Selain itu, Mataram kuno juga menggunakan sistem perkawinan politik seperti pada pemerintahan Samaratungga yang berusaha menyatukan kembali Wangsa Sailendra dan Wangsa Sanjaya dengan cara menikahkan anaknya yang bernama Pramodjawardhani dengan Rakai Pikatan. Wangsa Sanjaya merupakan penguasa awal di Kerajaan Mataram kuno, sedangkan Wangsa Sailendra muncul setelah akhir abad ke-8 Masehi. Dengan adanya perkawinan politik tersebut, maka terjalin kerukunan beragama yang sangat erat antara Hindu dan Buddha. Sistem ekonomi Kerajaan Mataram kuno. Mata pencaharian pokok masyarakat adalah petani, pedagang, dan pengrajin. Dinasti Sailendra telah menetapkan pajak bagi masyarakat Mataram. Sistem sosial Kerajaan Mataram kuno. Kehidupan sosial Kerajaan Sailendra tidak diketahui secara pasti. Namun, melalui bukti-bukti peninggalan berkaca di candi, para ahli menafsirkan bahwa kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Sailendra sudah teratur. Sistem agama Kerajaan Mataram kuno. Berdasarkan prasasti Cambal yang menceritakan tentang pendirian lingga atau lembang Siwa, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Mataram kuno Wangsa Sanjaya memiliki kepercayaan agama Hindu beraliran Siwa. Sedangkan Wangsa Sailendra adalah pengikut agama Buddha. Penyebab runtuhnya Kerajaan Mataram kuno.
Pada masa kepemimpinan Rakai Kayuwangi, Kerajaan Mataram kuno menghadapi banyak masalah rumit yang menyebabkan perpecahan istana, hingga terjadi perang saudara dan Mataram kuno mulai runtuh. Penyebab runtuhnya Kerajaan Mataram kuno adalah yang pertama, meletusnya Gunung Merapi. Letusan gunung tersebut menimbun candi-candi yang dibangun oleh kerajaan sehingga menjadi rusak. Yang kedua, terjadinya krisis politik tahun 1927 sampai 929 Masehi. Yang ketiga, perpindahan letak Kerajaan Mataram karena pertimbangan ekonomi. Daerah Jawa Tengah yang kurang subur dipindah ke Jawa Timur yang memiliki jalur strategis untuk perdagangan. Peninggalan budaya Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, Candi Borobudur. Candi peninggalan Kerajaan Mataram lama yang satu ini sudah terkenal di seluruh penjuru dunia sebagai candi Buddha terbesar yang pernah ada. Yang kedua, Candi Arjuna, terletak di kompleks Percandian Arjuna. Yang ketiga, Candi Puntadewa yang terletak di kompleks Candi Arjuna juga merupakan candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Kesimpulan, Kerajaan Mataram kuno atau yang biasa disebut Kerajaan Mataram Hindu merupakan sebuah kerajaan dengan corak agraris pertanian. Dari sejarah tercatat kalau terdapat 3 wangsa atau dinasti yang pernah menguasai Kerajaan Mataram kuno, antara lain Wangsa Sanjaya, Wangsa Shailendra, dan Wangsa Isyana. Wangsa Sanjaya adalah pemeluk agama Hindu yang beraliran Siwa, sedangkan Wangsa Shailendra adalah pengikut agama Buddha. Dan Wangsa Isyana sendiri adalah dinasti baru yang didirikan oleh Empu Sindok. Wangsa atau dinasti Sanjaya kembali memegang kekuasaan di Mataram setelah putri Raja Samaratungga. Ia Pramodawardhani lalu menikah dengan Rakai Pikatan yang merupakan keturunan dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Dari pernikahan itulah yang membuat seorang Rakai Pikatan bisa menjadi seorang raja. Selain itu, Rakai Pikatan berhasil juga membuat tersingkirnya seorang anggota dinasti Shailendra yang bernama Balaputra Dewa, yang sejatinya masih saudara dari Pramodawardhani. Balaputra Dewa lalu mengungsi ke kerajaan Sriwijaya yang nantinya ia akan menjadi seorang raja di sana. Apakah ada pertanyaan yang perlu ditanyakan? Ya, saya Sofeni Thomasul mau bertanya, apakah ada faktor terbesar penyebab keruntuhan Kerajaan Mataram? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ido. Pastinya ada ya faktor yang membuat Kerajaan Mataram kuno itu runtuh. Pada saat dipimpin oleh Rakai Pikatan berhasil membendung serangan dari Sriwijaya. Tetapi karena Kerajaan Mataram kuno itu sendiri memburuk keadaannya, maka Empu Sindok mengubah nama Mataram kuno menjadi Medang Kamulan tersebut untuk menghindari serangan kembali dari Sriwijaya. Dan ada juga faktor-faktor lain seperti meletusnya Gunung Merapi, terjadinya krisis politik, dan juga perpindahan letak Kerajaan Mataram karena pertimbangan ekonomi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.